أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من الناجحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua orang anak Adam dengan benar ketika kedua anak Adam itu mempersembahkan korban, maka yang diterima korban salah seorang mereka yakni si Habil, dan tidak diterima korbannya saudaranya satu yang ini adalah si Qabil. Maka si Qabil mengatakan la aqtulannaka, maka akan kubunuh kamu wahai Habil. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil mengatakan Allah hanya akan menerima korban orang-orang yang bertakwa kepadanya. Surah Al-Maidah 27. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada rasa sombong. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa ibadah subuh, dan secara khusus kita telah masuk di 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Itu salah satu amalan yang disunnahkan, dimustahabkan, antara lain adalah iktikaf, ya, iktikaf di masjid, ya. Dan itu Rasulullah mengamalkan itu 10 malam yang akhir. Karena dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengamalkan iktikaf pada 10 yang akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Tsumma i'takafa ba'dahu azwajuhu. Kemudian kebiasaan iktikaf itu tetap dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah beliau wafat, ya. Jadi iktikaf, makanya iktikaf itu kan sebentar aja lah bisa, tidak harus lama-lama, tidak harus bermalam, tidak harus apa, ya. Makanya ibu-ibu selesai tarawih atau selesai subuh tidak balik dulu, udah niatkan iktikaf, sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Udah silakan, mau Quran, mau tadarus, mau zikir, mau salat, ya. Udah agak setengah jam, agak 30 menit, 20 menit atau lebih silakan. Nah, kembali lagi itu sudah dapat iktikaf, ya. Jadi iktikaf itu tidak harus
bermalam ya. Yang penting ada mengeluarkan waktu untuk berdiam diri di masjid. Syaratnya niat. Yang kedua adalah jangan lupa harus menetap di masjid walau kana lahzah, walaupun itu hanya sekedar sebentar saja. Konsepnya begitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya pada subuh kali ini kita akan membacakan sebuah hadis untuk mengantar pertemuan kita. Hadis ini populer ya. Populer. Ini terdapat dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin 1583. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Jadi Nabi bersabda ini dalam sebuah pengajian di majelis, ya, di majelis pengajian seperti ini. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Jadi itu isi pengajian Rasulullah. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Faqala rajulun, maka salah seorang sahabat Nabi bertanya, "Isrupsi ya Rasul." Bertanya, "Ya Rasul, tadi engkau mengatakan tidak masuk surga orang dalam hati ada rasa sombong." Kata sahabat tadi, "Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, ada salah seorang di antara kami ini dia suka memakai baju bagus, celana bagus, sandal bagus ya Rasul. Gimana itu ya Rasul? Engkau tadi mengatakan tidak akan masuk surga orang dalam hati ada rasa sombong. Sementara di antara kami ini ada yang suka memakai baju bagus, sandal bagus, penampilan bagus. Bagaimana ya Rasul? Baru Nabi bersabda. Faqala, Nabi bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala." Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Allah itu jamal, indah, wa yuhibbul jamala, dan Allah itu menyukai keindahan. Oh, jadi kata Nabi, tidak apa-apa pakai sandal bagus, celana bagus, baju bagus, sepatu bagus, tidak apa-apa wahai sahabat ya. Yaitu tidak termasuk sombong itu. Jadi kenapa? Karena Allah mencintai. Allah itu indah, jamal ya, wa yuhibbul jamala. Allah cinta kepada keindahan itu wahai sahabat. Baru Nabi tutup, kata Nabi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Yang namanya sombong atau kibir itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu yang sombong, kata Rasul. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu hadisnya secara lengkap. Kita selama ini hanya sekedar mendengar penggalan matanya aja. Innallaha jamilun yuhibbul jamalah. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Jadi pembahasannya sebatas itu. Padahal hadis ini ada asbabul wurudnya, ya. Ada sebabnya Nabi mengucapkan. Apa sebabnya tadi? Ada pertanyaan, ada Nabi bersabda, sahabat bertanya, baru Nabi jelasin hadis itu. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, di hadis ini asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu muncul, sebab-sebab hadis itu diucap oleh Nabi. Tidak mungkin Nabi ngomong itu tanpa ada sebab sebenarnya. Pasti ada situasi, ada kondisi yang melatar belakangi. Jadi itu tadi itu Nabi lagi bersabda, ngomong pengajian dengan sahabat, tidak akan masuk surga orang yang rasa sombong. Benar itu. Cuman sahabat tadi merasa ya, kalau kita pakai celana bagus, baju bagus, ini tidak masuk surga. Oh, kata Nabi, tidak begitu sahabat. Ya, Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Boleh kita berindah-indah. Nah, para ulama memahami hadis innallaha jamilun yuhibbul jamala itu memahami Allah itu indah. Ada 4 aspek keindahan Allah.
Pertama, Allah itu indah dari segi asma'nya, namanya Allah itu indah sekali. Yang kedua, ya, yang pertama dari segi zatnya, ya, zatnya Allah indah dari segi zatnya. Yang kedua, Allah indah dari segi namanya, asma'nya, ya. Allah indah dari segi sifatnya, dan Allah indah dari segi af'alnya, perbuatannya. Jadi indahnya di empat itu, indah keindahan Allah itu. Pertama, indah dari segi zatnya, namanya, sifat-sifatnya, dan af'alnya, perbuatannya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu indah. Pertama, Allah indah dari segi zat. Wah, ini tidak bisa kita macam mana mengkaji zat Allah, tidak bisa, tidak boleh. Tertutup batas itu, tidak bisa. Pokoknya kita yakini Allah itu indah dari segi zatnya. Tidak bisa kita ceritakan, tidak bisa dibayangkan macam mana indahnya zat Allah SWT. Tidak bisa, terputus membahas itu, putus. Maka disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya, pikirkan oleh kamu tentang ciptaan Allah, makhluk Allah. Jangan kamu mikir tentang zat Allah. Beda sekali, tidak bisa. Kita terputus membahas itu. Tapi kita yakini Allah indah dari segi zatnya. Nah, macam mana kita nak meniru Allah itu indah ni Pak Ustaz? Nah, jamaah judul kultum kita hari ini sebenarnya meneladani keindahan Allah. Ya, meneladani keindahan Allah. Jadi Allah indah dari segi zatnya, macam mana yang bisa kita amalkan Pak Ustaz? Minimal hendaklah kita indah dan bersih dalam jasad kita, ya. Jasad kita tuh, fisik kita ni bersih, menjaga kebersihan dan keindahan. Itu penting Pak, menjaga keindahan badan, kebersihan badan. Jadi dalam Islam ada bersih, kebersihan, ada juga estetika, apa tuh? Keindahan, kerapian. Jadi estetika, Pak. Jadi Islam mengajarkan kita bersih badan. Minimal ada 5, ya, ada 5 kebersihan badan, jangan lupa tuh. Khamsun minal fitrah, ada 5 kebersihan badan, jangan lupa itu. Al-khitan, khitan ini bersunat, nah sudah indah. Itu di samping kebersihan juga keindahan. Yang kedua, istihdad. Ini perlu nih, mohon maaf ya, saya harus terjemahkan istihdad, mohon maaf ya. Istihdad itu, mohon maaf, memotong atau mencukur bulu kemaluan, itu sunnah. Bersih-bersih badan ini, biar kita indah, bersih. Yang kedua, wanatful ibti, mohon maaf, mencukur atau mencabut bulu ketiak, itu kebersihan badan, harus bersih. Apa menjelang Jumat, menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, harus bersih-bersih dulu. Jangan sampai ketiaknya tidak pernah dipotong-potong. Udah 5 tahun, udah lebat nih anak, ini tidak bagus begitu ya. Jadi bersih Pak, gitu. Manatul ibti. Iya. Udah tua taklimul azfar, memotong kuku. Ya, memotong kuku, kebersihan badan. Kebersihan badan. Boleh pakai kuku panjang Ustaz yang apa tangkai boleh? Nah, tangkai. Boleh asal bersih ya, asal bersih. Kalau apa namanya itu tidak bersih, hitam-hitam, ngaduk bakwan lagi. Nah, itu kan gimana kira ya? Maka bersih. Sudah itu waqassus syarib, merapikan kumis, memotong kumis. Dalam hadis lain wa'fu al-lihya, memelihara dan memanjang jenggot seperti bapak ini, bagusnya ya. Memanjang jenggot itu bagian dari kebersihan, tetapi itu harus indah, bersih dan indah. Jadi sunnah berjenggot Ustaz, sunnah bagi yang bisa bersih dan indah. Nah, itu ya. Ngapa Ustaz Rozian tidak berjenggot? Nah, sudah saya coba dulu Pak, tidak indah, tidak bagus. Tumbuh jarang-jarang, cabang apa kayak runcing-runcing gitu. Tidak lama nampaknya Pak. Tidak bisa. Sudah saya coba. Dan juga tidak bisa menjaga kebersihan. Tapi kalau bagi yang bisa halus, bersih, wah bagusnya Pak. Silakan. Kesunahan itu ya. Tapi kalau tidak bersih, tidak indah,
makan soto, makan bakso nyangkut-nyangkut, apalagi minum kopi nyangkut-nyangkut. Nah, ini berbeda dari prinsip sebenarnya. Ya. Tapi indah, bagus yang berjenggot. Tapi perlu saya sampaikan bagi yang berjenggot, ada hadis begini, ya, sahabat itu berjenggot, ya. Cuman batas panjangnya itu kalau sudah lewat dari digenggam, nah itu mereka potong. Sahabat begitu, Pak. Jadi kami para sahabat kata Nabi memotong janggut kami batas mana kami bisa pegang, nah, selebihnya dipotong. Nah, itu batas mana yang bisa genggam kan, selebihnya dipotong dalam rangka kebersihan itu. Ya, itu ada riwayat begitu. Ya. Ya, ada tulisan saya di jurnal tapi belum terbit, nanti bisa dicek nanti. Ya. Jadi itu, jadi kebersihan dan keindahan, minimal pasti gitu, indah tadi itu, fisik kita. Kemudian kita boleh pakai baju bagus, celana bagus, sepatu bagus, itu bagian daripada keindahan. Itu meniru Allah itu indah dari segi zatnya. Oke. Yang kedua, Allah tadi indah dari segi namanya. Nah, nama Allah itu indah sekali. Allahu. Walaupun dalam ilmu bahasa, ilmu nahwu ya, ilahun ditambah alif lam sebelumnya al ilahun, ya Allah, jadi Allah. Tapi nama Allah tuh unik ya. Apa nama itu luar biasa indahnya. Allahu. Dibuang huruf-hurufnya masih menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu, Allah. Dibuang alif awalnya menjadi lillahi, demi untuk Allah, bagi Allah. Masya Allah. Dibuang lagi lamnya, lahu, bagi Allah. Masya Allah juga maknanya. Dibuang lagi lamnya lagi tinggal huwa, ya, dia Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah nama Allah itu, tidak terbandingkan ya nama Allah itu. Nah, macam mana kita bisa meneladani keindahan Allah ini dari segi namanya? Maka Nabi menyebutkan itu. Kalau dalam hadis juga dianjurkan kita membaguskan nama. Jadi kata Nabi, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i aba'akum fa ahsinu asma'akum. Kamu nanti di hari kiamat, di pengadilan akhirat, akan dipanggil sesuai dengan nama kamu dan nama bapak kamu, maka baguskanlah nama kamu itu. Jadi artinya maksud hadis ini, kita disuruh memberi nama yang bagus, nama anak, nama cucu, ya, nama anak, nama cucu. Pokoknya beri nama yang bagus, karena nanti di hari kiamat dipanggil dengan nama itulah dan nama bapak kita. Ya, itu dipanggil hari kiamat begitu, Pak. Nama kamu dan nama bapak kamu. Rozian Karnedi bin Tarmizi maju sidang akhirat, begitu, Pak. Begitu, Pak. Nama kita, nama bapak kita. Maka baguskan. Maka dalam Islam bin itu harus jelas. Bin itu harus jelas. Tidak boleh dirubah kalau bin. Tidak boleh. Makanya kadang-kadang tidak jelas lagi bin. Siapa binnya? Tidak tahu lagi, Pak. Bin rame-rame. Mana bin rame-rame? Dia keluar lagi bapaknya. Jadi harus jelas bin itu. Tidak boleh dirubah. Pernah, jadi ada asbabun nuzul surah itu. Ada anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Itu nama aslinya, Zaid bin Harithah. Karena saking akrab, dekat dengan Nabi dari kecil bersama Nabi segala macam, akhirnya tidak lagi dipanggil Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Oh, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah negur, tidak boleh itu. Turun surah Allahu Akbar. Al-Ahzab ayat 5 ya. Al-Ahzab ayat 5 ya. Ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka itu sesuai dengan nama bapak mereka. Jangan mentang-mentang sudah lama bersama kamu dia nama Zaid bin Harithah, kamu panggil Zaid bin Muhammad, tidak boleh. Tetap Zaid bin Harithah. Begitu sampai surah Al-Ahzab 5 ya. Ud'uhum li'abaihim. Panggil dia sesuai dengan nama bapaknya. Nah, sebenarnya artinya kalau nak merubah bin tidak boleh merubah bin ya. Tapi kalau untuk gelar saja, lakop saja silahkan. Ibu-ibu misalnya menambahkan nama suami di ujung,
Ya kalau hanya sekedar untuk mengenalkan biar orang tahu, boleh-boleh aja. Tapi kalau nak merubah bin tidak bisa, bin tidak boleh dirubah, bin tidak bisa dirubah gitu. Ya, jadi itu, jadi nama, bagi nama yang bagus. Walaupun nama bagus itu tidak harus dalam Quran, tidak harus dalam Quran. Walaupun dalam Quran tapi salah kasih nama. Kawan saya masih kecil kami manggil Al-Kafirun. Bukan Al-Kaf. Belakang ini saya tahu Al-Kafirun, kira nama lengkapnya itu. Wah ini gimana? Ada orang ngasih nama anaknya Syarrul Bariyah. Wah jangan Pak, rubah Pak. Lah kan dalam Quran Pak, ya artinya tidak bagus itu. Syarrul Bariyah itu sejahat-jahatnya makhluk. Itu artinya sejahat-jahatnya makhluk, Syarrul Bariyah itu. Jadi kalau Khairul Bariyah bagus, sebaik-baiknya makhluk. Gitu Pak ya. Kasih nama bagus walaupun Arab tapi juga tengok konotasi sebelumnya. Itu mahasiswi saya di kampus nangis dulu. Pak artikan nama saya, nama kamu apa? Lailawati. Jadi saya jawab Lailah malam, Wati perempuan. Dia perempuan malam terus. Kamu ya Laila konotasinya tidak bagus dalam bahasa kita, perempuan malam ya. Akhirnya saya suruh robah jadi Nur Lailah, cahaya malam. Nah, itu bagus juga daripada perempuan Lailawati tadi. Nah, begitu. Perlu nama yang baik, nama yang bagus. Walaupun tidak harus Arab. Yang penting ada doa, ada mengandung unsur baik. Nah sebenarnya bukan nama anak, nama cucu aja, nama toko, nama yayasan, nama kelompok, nama komunitas, nama grup, nama yayasan, beri nama yang bagus. Jangan jual bakso, pangsit jin, pangsit iblis, apa begitu nama. Ya Allah lebih sawab. Iya. Jadi beri nama yang bagus begitu ya, ada makna. Ya. Itu maksudnya mengenal dan keindahan Allah segi namanya Allah itu indah, mari kita beri nama yang bagus, pakai nama-nama yang bagus ya. Ya. Tuh. Tapi kalau kita sudah dikasih nama seperti ini ya nama itulah, itu yang sudah diresmikan gitu ya. Cuma ke depan kalau ngasih nama cucu kasih yang bagus. Dapat cak lagi, inilah nama kita. Ini nama itu sudah takdir Allah juga. Bagus nama. Insyaallah tuh orang tua kita ngasih nama ada harapan, ada doa di situ, ada makna di situ ya. Kita tidak tahu. Cuman setelah kita orang Bengkulu nih kadang-kadang namanya bagus, suka memplesetkan nama, mencubui nama. Padahal namanya bagus ya. Orang Bengkulu Sumatera kan begitu. Jamal jadi Jame, kan begitu. Ja'far jadi Jape. Ya, Japu kemudian Ja'far jadi Japu. Zul Japu Ja'far itu. Apalagi itu Tawakal jadi Tuake, Kadar jadi Kadek. Orang Bengkulu kan begitu ya. Apalagi itu. Iya, Anwar jadi Nuwe. Anwar jadi Nuwe. Anwar jadi Nuwe. Iya. Abdullah jadi Dule. Abdullah jadi Dule. Ada uak saya di Lintang di dusun. Itu Dule manggilnya. Pas nama tengok Abdullah namanya. Dia panggil Dule. Dule. Kalau di Jakarta Dul ya. Pada Abdullah itu ya. Ya, tidak apa-apa, yang penting itu anak maknanya bagus begitu ya, kasih nama yang bagus. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kemudian Allah itu indah dari segi sifatnya. Sifat Allah itu indah ya, indah. Makanya sifat Allah yang indah itu ada di 99 Asmaul Husna itu ada sifat Allah yang indah, yang jamal. Ini boleh kita tiru. Allah itu Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, Al-Afu, pemaaf, Al-Ghaffar, pengampun ya. Nah, ini sifat-sifat indah, sifat-sifat jamal Allah itu. Nah mari kita meniru itu. Apalagi itu? Al-Hakim ya, Al-Alim, Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, maha pemberi, maha pengampun, maha pemaaf. Wah, itu sifat indah. Nah ini suruh kita niru. Mari kita meniru sifat keindahan Allah itu, sifat jamal Allah itu kita tiru keindahannya itu. Allah pengasih dan penyayang. Mari kita pengasih dan penyayang pula.
Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Mari kita membantu orang, menjadi wasilah keran untuk menolong orang lain. Itu. Allah itu Al-Mu'ti, Maha Pemberi. Mari kita memberi. Allah itu pemaaf, mari kita pemaaf. Nah itu meniru sifat jamal Allah, meniru sifat Allah yang jamal, yang indah. Begitu. Dari segi sifat itu. Ya. Nah, ada sifat Allah yang jalal, yang tinggi. Ini tidak boleh tiru. Tidak boleh tiru kalian jalal. Jadi maksud hadis ini para ulama sebagai memahami innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Tapi makna hadisnya juga begitu. Innallaha jalilun la yuhibbul jalala. Allah itu tinggi, maha tinggi, tapi Allah tidak menyukai hambanya yang merasa tinggi. Nah, tidak boleh, kalau makhluk tidak boleh meniru ketinggian Allah. Tidak boleh. Karena ketinggian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk niru. Apa contohnya? Al-kibr, sombong, takabur. Jadi Allah itu al-mutakabbir, Allah itu sombong. Iya, betul. Yang berhak sombong Allah. Kita tidak boleh sombong. Makhluk tidak boleh sombong. Maka hadis ini begitu tadi. Jadi kalau Allah sombong wajar, memang seperti itu. Allah takabur, makhluk tidak boleh sombong. Jadi maka dalam hadis kursi Allah menyebutkan al-kibriya'u ridai, sombong itu pakaianku, kata Allah, selendangku. Siapa memakai pakaianku, maka hendaklah dia menanggalkannya. Tidak pas makhluk makai itu. Kebesaran, kegadangan baju itu, ya, kebesaran Allah yang punya pakaian itu, makhluk tidak boleh makai itu. Sombong, ya, takabur itu. Makanya Bapak Ibu, Allah tuh, maka sifat Asmaul Husna itu terbagi dua, ada sifat jamal tadi kita tiru, ada sifat jalal yang tinggi, tidak boleh tiru. Al-Mutakabbir, Allah senang dipuji. Ya, Allah, kita tidak boleh memuji, memuji orang berlebihan di depannya. Ya, Allah itu berkuasa mutlak, Allah itu Al-Muntaqim, ya, Maha Penyiksa, apa itu ya? Nah, itu tidak boleh kita tiru. Tidak boleh sifat jalal. Jadi kalau sifat ketinggian tidak boleh makhluk meniru itu. Makanya disebutkan tidak boleh kita memuji orang. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ingin memuji orang, pujilah sekedarnya aja, jangan sampai dia terlalaikan. Kalau ada depan kita, pujilah sekedarnya aja, karena milik pujian itu milik Allah. Pujian itu milik Allah. Bapak Ibu, kalau orang tu adu depan kita, pujilah sekedarnya aja. Pujilah Allah yang lebih tinggi sebenarnya, gantengnya, cantiknya, alimnya, ilmu, hebatnya, kayu. Pujilah sekedarnya aja. Tapi kalau dia tidak ada di depan kita, pujilah setinggi-tingginya. Nah, itu begitu. Kalau nyuado puji sekedarnya aja. Kalau bisa tak usah muji sebenarnya. Kalau nak muji juga sekedarnya aja. Tapi kalau tidak ada depan kita, pujilah setinggi-tingginya. Keluarkanlah kebaikan-kebaikannya. Kalau kita ini kan terbalik. Kalau nyuado depan kita, ya dipuji-pujinya, diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Pasnya tidak ada depan kita, hancur balik, lebur orang dibuatnya lagi. Nah, terbalik itu, ya. Nah, kalau ada depan kita sekedarnya aja, jangan sampai dia lalai. Nah, jangan sampai dia lalai begitu. Nah, inilah dalam niru sifat Allah SWT yang jalal ataupun ada meniru sifat jamal, dan jangan meniru sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, untuk menutup uraian ini saya perlu menyampaikan, jadi sombong ini termasuk dosa tertua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Terbalik. Mati galau ini. Hah? Enggak. Jadi sombong ini termasuk dosa bersejarah Bapak Ibu. Sombong. Ada 3 dosa bersejarah yang makhluk melaksanakan itu dari sejarah. Pertama dosa bersejarah yang sangat berbahaya itu adalah tamak atau rakus. Pelaku pertamanya siapa? Siapa pelaku pertamanya? Tamak atau rakus? Hah? Bukan. Yang pertama kali ini ya Nabi Adam.
Nabi Adam itu kan mereka dilarang makan buah khuldi, makan juga. Nah itu ulama tamak ya, tamak kepengen juga dilarang masih dari Nabi. Nah itu Nabi Adam dan Hawa pelaku pertamanya itu. Yang kedua adalah dosa sombong. Siapa pertama kali makhluk yang sombong? Siapa? Iblis. Iblis itu iblis pertama kali sombong itu. Kemudian iri hati dan dengki. Siapa pelaku pertama? Iya, ini tadi si Qabil ya. Qabil iri dengan si Habil. Nah, ini 3 dosa bersejarah. Jadi pertama adalah dosa tamak atau rakus. Itu Nabi Adam sebagai contoh seperti itu. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istri kamu di surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah semua fasilitas yang ada di surga ini wahai Adam, nikmatilah semua. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi satu permintaan saya wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Udah kiranya yang dilarang ikulah yang dipengen. Kalau banyak yang ada yang dilarang kayak pengennya ya. Fa azallahuma syaitan, digoda oleh setan, tergelincir, akhirnya Adam dan Hawa makan buah khuldi itu. Nah, ini kan kepengen, itu dosa pertama tuh. Maka Adam bertobat ya, gara-gara tamak itu diusir dari surga itu, makan buah khuldi itu melanggar Allah. Itu dosa pertama Pak, dosa pertama. Yang kedua tadi adalah sombong, iblis disuruh sujud dan nak sujud ya. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, Adam dari tanah. Wah, sombong. Keluar juga dari surga. Ya. Kemudian di dunia pelaku dosa selanjutnya adalah si Qabil iri dengan si Habil ya. Qabil. Jadi akhirnya terjadilah pembunuhan. Nah, dari iri hati itu pembunuhan. Sebab si aturan syariat Nabi Adam itu perkawinannya kawin silang. Qabil itu harus nikah dengan Labuda, Habil harus nikah dengan Iklima. Kawin silang gitu ya. Tidak boleh nikah satu kembaran. Si Qabil tidak terima nikah dengan Labuda itu. Kebetulan Labuda dari segi fisik kurang cantik ketimbang si Iklima. Cantiklah Iklima. Kena si Qabil nikah dengan Iklima, itu kembaran dia. Nah, tapi aturan Qabil harus nikah dengan Labuda. Labuda tuh buruk, tidak cantik. Sudahlah tidak cantik, namanya Labuda, labu lagi. Jadi apa namanya itu tidak suka si Qabil kan begitu. Maka iri itulah membunuh. Nah, itu membunuh. Hati-hati, itulah dosa pada makhluk. Maka di Idul Fitri nanti mari kita hilangkan dosa-dosa yang memutuskan hubungan silaturahmi itu. Sepikir itu Bapak Ibu, sudah banyak ngomong ini, banyak pula salahnya ya. Terima kasih. Mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang sampaikan, dipersilakan sebelum ditutup. Ada, silakan Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah mengatakan bahwa kita itu dalam Ramadan ini disunahkan itikaf. Itikaf di sini kita dengar bahwa itu dilaksanakan sejak tanggal 20 masuk maghrib dan keluarnya itu subuh pada Idul 10 hari. Di sana kami dengar juga katanya nggak pulang selama 10 hari. Nah, apakah hadis itu benar ya? Apakah hadis itu kalau begitu benar, itikaf yang dikatakan Ustaz sejam 2 jam itu apakah ada juga dasarnya? Ya. Terima kasih. Jadi i'tikaf itu dibiasakan oleh Rasul, terutama adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan tadi.
Aisyah jelasnya, Aisyah paling tahu tentang itu, tentang karena suami beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad itu selalu beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan hatta tawaffahullahu, sampai beliau wafat itu terus diamalkan oleh beliau. Setiap bulan Ramadan 10 malam akhir bulan Ramadan itu. Lebih sering di situ, ya, lebih sering dominasi di situ, bukan berarti tidak balik, bukan. Walaupun balik pun Rasulullah rumahnya di situlah, ya, rumahnya di situlah, di sebelahan masjid itu, ya, dindingnya itu. Jadi dalam hadis itu disebutkan Nabi itu kalau saking fokusnya di masjid itu tidak nak balik atau belum balik, itu Nabi itu menjulurkan palanya ke rumahnya itu. Jadi dari masjid itu baca menjulurkan palanya, gitu ya. Bisa manggil Aisyah, Aisyah menyisir rambut Rasulullah dari rumah itu ya, gitu. Saya gitu. Iya, benar. Aisyah menyisir. Jadi Nabi menjulurkan palanya karena lalamu mungkin tidak sempat balik atau belum balik gitu ya. Nabi menjulurkan palanya di rumah, Aisyah menyisir rambut Rasulullah dari rumahnya itu. Disisir Rasulullah. Siapa seperti itu? Ini benar riwayatnya, iya. Itu menyisir rambut itu. Hanya sebatas itu. Jadi ketika Rasulullah itu rindu dengan Aisyah, rindu juga sebagai manusia rindu ya. Jadi menjulurkan kepalanya melalui jendela ibarat gitu kan. Udah Aisyah nyisir rambutnya begitu. Itu jadi dari amalan itu para ulama mengatakan mensunnahkan iktikaf. Tetapi fikih mengatur. Nah, fikih ngatur. Jadi fikih ngatur apa? Fikih itu kan cari batasan minimal. Jadi iktikaf itu berdiam diri di masjid walaupun sebentar, jadilah itu cukup. Sudah dianggap iktikaf, maksudnya bukanlah cukup, bukan. Sudah dianggap itu sebuah iktikaf berpahala. Fikih di kitab Kifayatul Akhyar, saya baca terakhir belakangan. Di kitab-kitab lain gitu kan. Walau kana lahzah dalam mazhab Syafi'iyah, walaupun itu sebentar iktikaf ya. Jadi fikih itu batasan minimal, paling tidak gitu ya. Kalau bagusnya lagi sempurna sampai lama-lama tadi itu ya. Sampai Aisyah nyisir rambut. Nah, saking dekatnya di rumah Nabi itu. Jadi kalau tidak balik-balik nian enggak salah itu ya. Tidak balik-balik meninggalkan tugas, meninggalkan gawe, meninggalkan anak bini. Tidak boleh berlebihan dahulu. Ya. Tapi kalau sejam atau setengah jam paling kurang itu hal-hal yang biasa aja. Jadi tetap jangan tidak lagi kerja, tidak lagi ngampus, tidak lagi gawe gara-gara iktikaf. Nah, salah dulu, tidak boleh. Maka ambil batasan minimal pertengahan begitu. Jadi itu yang sebentar tadi itu ulama mengatur secara fikihnya minimal, ya jangan tidak. Nah, itu maksud begitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Sudah surut ada? Oh ya Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan yang sesungguhnya membicarakan orang lain yang menggugurkan puasa yang seperti apa dan sifatnya bagaimana. Mohon penjelasan. Ya. Kalau kita kadang-kadang bicara menggunakan mana orang lain, orang yang bicara kadang dia malah benar. Ya. Iya. Jadi pertama saya luruskan dulu, riba, dusta dan lain-lain tadi itu bukan membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa, menghilangkan. Jadi ada ulama ekstrem mengatakan menghilangkan pahala puasa, ada yang memahami merusak, ya mengurangi kesempurnaan itu. Ini ada mubtilat, membatalkan puasa, itu makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hubungan suami istri, itu membatalkan puasa, tidak nyata sama sekali.
Tapi ada yang merusak pahala puasa. Khamsatun asya' min tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa. Puasa sah tapi pahala hilang. Pahala tidak ada, pahala rusak. Al-kadzibu, dusta. Wal ghibah, itu tadi ghibah, menggunjing orang lain, ngumpat orang lain. An-namimah, namimah itu apa ya? Adu domba. Kemudian wal yaminul ghamus, sumpah palsu, keterangan palsu, berita hoak, ya, berita hoak. Baru yang kelima adalah wan nazru bisyahawat, memandang dengan penuh syahwat. Nengok ya tidak boleh, tapi disengaja dengan syahwat tidak boleh. Maka saya sampaikan pesan, bapak-bapak kalau tidak penting nian ke pasar, tak usah ke pasar, biarlah ibu-ibu aja. Banyak penampakan juga di pasar itu, banyak penampakan Pak. Ya, ada yang pespa, festival paha masih juga berjalan di situ. Jadi kadang-kadang kalau itu bisa merusak ya, maka biarlah ibu-ibu aja lah kalau tidak terpaksanya begitu. Oke. Nah tentang riba, jadi begini, ribah itu zikruka ma fi akhika bima yakrah. Kamu menceritakan atau membahas tentang saudara kamu yang kalau dia tahu kamu menceritakan itu dia tidak suka, ribah itu. Tapi kalau nyuado di depan kita itu bukan ribah. Jadi kata sahabat begini ya, kalau ribah itu kan orangnya ada ado, diceritakan. Nah itu. Ghaib orangnya, ribah itu ghaib ya, ribah. Ya Rasul, macam mana kalau yang kami kecek itu nian ya Rasul? Memang macam itu ya Rasul, memangnya macam itu. Nah kata Nabi, yang adu nian itulah ribah. Yang adu nian itu memang macam itu ribah. Tapi kalau tidak ado yang kamu ceritakan itu kamu sudah buhtan, bohong dengan dia. Nah, jadi ribah tidak boleh. Tapi ada batasan, ya. Ada ribah yang dibolehkan, tidak berdosa. Pertama untuk minta nasihat, minta penyelesaian. Boleh. Ibu-ibu curhat dengan Pak Kiai, dengan Ustadz, tempat diminta pendapat tentang suaminya, boleh. Itu ribah yang dibolehkan. Itu tidak semua ribah dilarang. Itu pernah zaman Nabi itu istri Abu Sufyan ya. Ya Rasulullah, cemano suami saya itu Rasul pelitnya dengan duit, tidak cukup dia ngasih bahan belanja dengan kami ya Rasul. Padahal duitnya ada itu. Nah, ini istri Abu Sufyan curhat dengan Rasulullah. Duitnya ada tapi nyepelitnya dengan kami ya Rasulullah. Tidak cukup ngasih makan kami ya. Pokoknya baijo-ijo nian kami ya Rasul. Itu cerita aib suaminya dengan Rasulullah. Kata Nabi, wahai istri Abu Sufyan, tidak apa-apa, kamu ambil jalan harta suami kamu itu tanpa sepengetahuan dia. Kalau memang seperti itu kondisinya. Wah senangnya nih ibu-ibu dengar hadis itu. Ya kalau memang kondisi seperti itu boleh, ya itu boleh ngambil karena tidak cukup memberikan belanja itu. Tapi jangan nih loka habis duit suami diambil lah nih, tahu. Ya, ada untuk minta pendapat boleh, minta penyelesaian boleh. Yang kemudian ribah yang dibolehkan itu adalah ribah yang menyebutkan tentang orang itu kalau tidak disebut itu orang tidak kenal. Tuh si bapak yang yang si tukang becak tuh misalnya begitu ya. Nah, kalau tidak pacak nyebut harus nyebut begitu. Nah, boleh buat ya. Kemudian yang ketiga, ribah yang dibolehkan itu untuk memberantas kemungkaran. Nah, ini boleh, bermaksud tadi itu. Untuk memberantas kemungkaran, ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang tidak beres. Itu boleh menceritakan aib ataupun membongkar kesalahan itu. Kayak Pak Mahfud MD ya, bongkar apa itu? Boleh, bukan ribah dilarang itu Pak. Untuk minta menyelesaikan masalah ataupun untuk memberantas kesalahan. Demonstrasi boleh nyampaikan aib, cerita kesalahan itu. Jadi itu tidak termasuk batalkan puasa, bahkan wajib malahan harus itu memberantas kemungkaran itu, kesalahan itu, dan tidak boleh diam sebenarnya, tidak boleh diam, harus ngomong. Walaupun orang yang kita bicarakan marah, itu hal yang lain, marah tidak suka gitu kan. Nah, jadi itu ribah yang dibenarkan.
Allah dalam Quran menceritakan aib Fir'aun. Ya, Allah menceritakan aib Qarun. Tapi untuk memberi pelajaran, lil irsyad, memberi pelajaran dan hikmah. Jadi kita boleh bercerita dengan anak cucu kita, "Wena, jangan kamu cak itu dulu, syanu-syanu itu dulu, macam-macam ini." Nah, itu lil irsyad boleh. Nah, itu. Jadi justru harus Pak memberantas kemungkaran, kalau ada yang salah dimanapun harus diingatkan, ditegur. Itu bukan ribah yang dilarang dalam konteks ini, dalam konteks membatalkan puasa kata Bapak tadi itu. Biarlah orang marah, tapi kita harus menyampaikan itu, tidak masalah Pak. Ya. Tinggal lagi caranya lagi memberantas kemungkaran itu kan, ya harus dengan apa yang bisa kita mampu, tidak bisa ditentangkan lisan dan seterusnya nasihat yang lain. Dari itu Pak. Jadi tidak membatalkan puasa. Silakan mengingatkan saudaranya, mengingatkan orang lain dalam suatu kantor, suatu tempat, tidak membatalkan puasa. Tidak apa-apa. Jadi tidak semua ribah dilarang. Ada hal-hal tertentu bab pengecualian. Ya. Itu aja. Terima kasih. Cukup ya. Sudah. Akhir. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahalazim. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.